Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari nubuat Amos. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari nubuat Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak mencari ibadah yang paling meriah. Tuhan mencari hati yang benar. Kita bisa datang ke gereja setiap minggu. Kita bisa rajin berdoa. Kita bisa aktif melayani. Semua itu baik dan patut disyukuri. Namun sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Apakah hidup kita di luar tempat ibadah juga mencerminkan iman yang kita rayakan? Melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan teguran yang sangat keras kepada umat Israel. Mereka tetap merayakan hari-hari raya keagamaan. Mereka tetap mempersembahkan kurban. Mereka tetap menyanyikan puji-pujian. Namun Tuhan berkata, "Aku membenci perayaan-perayaanmu. Aku tidak mau mendengar nyanyianmu." Mengapa? Bukan karena Tuhan membenci ibadah. Justru sebaliknya, Tuhan menolak ibadah yang hanya berhenti sebagai ritual, sementara hidup umatnya masih dipenuhi ketidakadilan, kecurangan, dan sikap yang tidak mencerminkan kasih. Di mata Tuhan, ibadah tidak hanya diukur dari apa yang kita lakukan di dalam rumah ibadah, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama setelah kita keluar dari sana. Karena itu, sebelum menyampaikan tegurannya, Tuhan lebih dahulu mengajak umat untuk mencari yang baik dan jangan yang jahat, membenci yang jahat dan mencintai yang baik, serta menegakkan keadilan. Artinya, ibadah yang sejati selalu mengubah cara hidup. Percuma jika bibir memuji Tuhan, tetapi hati masih dipenuhi kebencian. Percuma jika tangan terangkat saat berdoa, tetapi tangan yang sama melukai sesama. Percuma jika kita mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak pernah berusaha menghidupinya. Bukan berarti Tuhan menolak doa, pujian, atau liturgi. Semua itu tetap penting. Namun Tuhan menghendaki agar apa yang kita rayakan di altar juga tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memilih berkata jujur, meskipun tidak menguntungkan. Ketika kita mengampuni, meskipun hati kita terluka. Ketika kita peduli kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita memperlakukan setiap orang
dengan hormat dan kasih, disitulah ibadah kita menjadi hidup. Tidak heran jika bacaan hari ini ditutup dengan seruan yang begitu indah. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan menghendaki agar kasih, kejujuran, dan keadilan tidak muncul sesekali saja, tetapi terus mengalir dalam kehidupan kita, sebagaimana air yang tidak pernah berhenti. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadah yang kita lakukan sungguh mengubah cara hidup kita? Ataukah kita hanya rajin datang kepada Tuhan, tetapi belum sungguh menghadirkannya dalam cara kita memperlakukan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan iman kami berhenti pada kata-kata, doa, atau ibadah semata. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati-Mu. Ajarilah kami untuk menghadirkan kasih, kejujuran, dan keadilan dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Semoga setiap ibadah yang kami ikuti semakin mengubah hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat kasih-Mu melalui kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.